warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita diawali dari sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang zikir dalam Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah memiliki satu kewajiban, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan seluruh makhluknya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Dan salah satu sarananya adalah melalui zikir. Nah, kemudian kita akan lihat, kita akan fahami apa makna dan apa arti dari zikir secara bahasa maupun secara istilah. Dalam Al-Quran kata zikir disebutkan kurang lebih ada 280 kali, yang antonim dari kata lupa sesungguhnya, atau bisa juga diartikan secara bahasa adalah mengucap dengan lidah atau menyebut sesuatu. Ini definisi dan arti dari zikir secara bahasa. Kemudian ini berkembang maknanya menjadi mengingat, Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali makna dan arti dari zikir ini, Di antaranya pertama ada yang memaknai zikir itu dengan membaca atau qiraat Al-Quran. Misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kata az-zikra itu kemudian ditafsirkan oleh para penafsir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, yang artinya, yang maknanya itu sebetulnya adalah membaca. Jadi dengan membaca Al-Quran itu mengkoneksikan diri kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada juga yang memahaminya, mengartikannya dengan setelah membaca itu kemudian tilawah, tadabbur, Ayat Al-Qur'annya itu berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lagi-lagi ada kata lidzikri di sana, yang artinya juga adalah menghafal, dan bisa juga dimaknai dengan mentadaburinya, tilawah. Nah, ini beberapa makna, beberapa arti, beberapa definisi dari kata zikir. Intinya adalah bahwa zikir itu sebetulnya bagaimana kita mengkoneksikan jiwa kita, hati kita itu untuk selalu mengingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi itu kan kemudian arti zikir secara sempit, Ada juga kemudian yang mengembangkan pemaknaan dan arti dari zikir dengan makna yang luas, yaitu kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di mana dan kapan saja. Nah, ini arti dan makna zikir secara luas. Jadi kemudian misalnya ketika kita menyaksikan alam semesta, itu kemudian kita merasakan ini adalah
bentuk kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu juga termasuk dari makna dan arti dari zikir. Atau ketika kita menyaksikan peristiwa fenomena alam misalnya di sana, maka itu kita juga itu bagian dari makna dari zikir. Tetapi makna zikir secara luas. Nah, itu definisi dan arti dari kata zikir. Jadi ada yang mengartikannya itu dengan pengertian yang sempit, yaitu hanya mengucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya saja ya. Tetapi juga ada yang mengembangkan pemahaman dan arti dari zikir ini dengan arti yang luas. Nah, ini definisi dari zikir. Nah, kemudian ya, kata zikir ini sering dihubungkan dengan di dalam Al-Qur'an ya, itu sering dihubungkan juga dengan kata Allah ya, atau kata Ar-Rabb ya. Misalnya di ayat wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Di situ ada, kalau dalam kaidah bahasa itu ada mudhof ilaihi ya. Atau ada fiil dan maf'ul di sana. Ada kata kerja dan objeknya. Maka kemudian ketika kita menyebutkan kata zikir misalnya, itu harus disambungkan dengan isim ya, dengan dengan kata Allah ya, dengan kata Rabb. Maka kemudian itulah yang menjadikan ya zikir itu ya identik mengingat Allah. Tetapi ada juga yang tidak selalu seperti itu ya, bahwa kata zikir dalam Al-Qur'an enggak juga selalu bergandengan dengan kata Allah ya, atau kata Rabb ya. Banyak ayat-ayat yang berdiri sendiri kata zikir itu ya. Nah, itu juga mengindikasikan, menunjukkan bahwa zikir itu bisa difahami dengan makna yang sempit atau juga bisa dengan makna yang luas. Pertanyaan berikutnya adalah apa sesungguhnya yang diingat ya dan direnungkan dalam zikir-zikir kita? Yang pertama tentu adalah Allah Azza wa Jalla, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi ini yang harus kita selalu renungkan. Ini yang selalu kita zikirkan setiap saat. Ayatnya yang memerintahkan kita untuk selalu berzikir adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya. Jadi di situ ada kata perintah yaitu udzkuru ya. Apa yang dizikirkan, apa yang direnungkan yaitu Allah Azza wa Jalla ya. Seperti kita ketahui bahwa ilmu atau disiplin ilmu yang membahas, mengkaji secara spesifik tentang ketuhanan itu dikenal dengan ilmu teologi atau ilmul kalam dalam bahasa Arabnya. Dan kita ketahui bahwa di sana banyak sekali aliran-aliran dan mazhab-mazhab teologi. Sebelum Ahlus Sunnah wal Jamaah datang misalnya, di sana berkembang pemikiran Mu'tazilah ya. Pemikiran Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini sangat sangat mengedepankan logika ya. Bahkan dalam hal ketuhanan sampai-sampai kemudian sesuatu yang tidak dapat dinalar dengan akal sehat menurut aliran Mu'tazilah, maka itu kemudian bukan merupakan doktrin dan ajaran kelompok mereka. Nah, setelah itu karena terlalu mengedepankan akal, maka kemudian datang periode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari ya. Abu Hasan al-Asy'ari ini mencoba untuk berdiri atau pendapat-pendapatnya, doktrin-doktrinnya itu berada di tengah-tengah, yang moderat. Jadi tidak terlalu mengedepankan akal seperti kelompok Mu'tazilah. Nah, itu kemudian berkembang sampai sekarang. Termasuk kita di Indonesia banyak yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, salah satu ajaran yang dikembangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam hal ketuhanan adalah bahwa dalam tauhid kita terbagi menjadi 3, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Pertama adalah tauhid uluhiyah,
Yaitu apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu keyakinan kita, keimanan kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Nah, itu disebut sebagai tauhid uluhiyah. Yang kedua namanya tauhid rububiyah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, Allah tidak meninggalkan begitu saja, tetapi kemudian Allah memelihara ciptaannya. Maka kemudian kita wajib bertauhid, tauhid rububiyah namanya. Nah, bagaimana cara kita bertauhid itu kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengemukakan atau merumuskan yang ketiga yang dikenal dengan tauhid asma was sifat, ya. Bahwa kita mengenal Allah itu salah satunya adalah dengan cara kita hafal, kita mengetahui asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, atau juga kita bisa mengetahuinya dengan sifat-sifat Allah yang baik. Nah, itulah kemudian ini yang harus kita selalu renungkan, bagaimana eksistensi Allah. Tetapi jauh sebelum itu kan kita sudah belajar dari seorang Nabi Ibrahim alaihis salam, bagaimana perjalanan spiritual, bagaimana perjalanan intelektual Nabi Ibrahim dalam menemukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, yaitu Allah. Jadi kapanpun dan dimanapun, ya kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ya, yang patut, yang perlu kita renungkan juga adalah hari-hari Allah, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat-umat terdahulu, ya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, ya, dari sejarah-sejarah orang-orang soleh, bahkan sebelum Islam itu datang, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan agama Islam. Dan itu banyak sekali diabadikan juga dalam Al-Quran. Misalnya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan musuhnya, yaitu Raja Fir'aun. Itu kan banyak sekali di dalam surat Al-Baqarah. Nah, peristiwa antara Musa alaihissalam dengan Fir'aun itu juga patut kita renungkan, ya. Kenapa kemudian Nabi Musa bisa segigih itu, ya, menghadapi seorang Raja Fir'aun yang, mohon maaf, ya, kelakuannya, ya, atau kejahatannya itu sudah sampai taraf menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kita ketahui bahwa Raja Fir'aun itu bahkan sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ya, gitu. Nah, itu kan pelajaran, itu peristiwa yang memang harus kita renungkan, ya. Bahkan kita kontekstualisasikan dengan konteks modern misalnya. Ada tidak Fir'aun modern saat ini? Jawabannya tentu ada pada apa yang kita rasakan, apa yang kita perhatikan, ya. Bahwa ternyata masih banyak gitu, ya, yang mentuhankan kekuasaan, yang mentuhankan harta, yang mentuhankan dan lain sebagainya. Itu merupakan Fir'aun modern. Nah, pelajaran ini patut kita renungkan. Jadi idealnya ya kita menjadi seorang Nabi Musa alaihis salam, bukan sebaliknya. Nah, itu. Jadi yang kedua adalah kita renungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dulu kala. Nah, kemudian juga ada misalnya tentang bagaimana sirah, ya, sejarah perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, ya. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna ayyatakhaffakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih, ya. Bagaimana berkali-kali Allah bantu, ya, Allah selamatkan, Allah menangkan, ya, Nabi Muhammad SAW dengan pasukan umat Islam, ya. Seperti kita tahu misalnya pada peristiwa Badar, ya, itu kan kalau secara logika, ya, pasukan Islam ketika itu hanya 300 orang, ya, menghadapi kaum kafir Quraisy ketika itu yang tentu jumlahnya lebih banyak lagi. Tetapi di surat Al-Anfal itu diceritakan bahwa ada pasukan malaikat yang kemudian diturunkan oleh Allah, ya. Itu kemudian banyak yang mengilustrasikan itu berjubah
putih gitu ya, ketika perang Badar ya. Nah, itu juga patut kita renungkan. Bagaimana kemudian ya, ketika kita bertekad ya untuk membantu dalam perjuangan li'ila'i kalimatillah, memperjuangkan kalimat tauhid, pasti Allah akan bantu dengan para malaikatnya ya. Di dalam Al-Qur'an di surat Muhammad misalnya, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum ya. Kalau kita membantu ya, perjuangan Allah, maka Allah akan membantu kita. Jadi rumusannya kurang lebih seperti itu. Nah, peristiwa-peristiwa ini itu juga patut kita renungkan, patut kita tadabburi ya. Kemudian menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata dakwah di jalan Allah itu tidak mudah ya. Ternyata istiqomah, konsisten dalam kebaikan itu perlu yang namanya perjuangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga adalah apalagi yang harus kita tadabburi, harus kita renungkan, harus kita zikirkan, yaitu kitabullah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira ya. Jangan sampai kemudian Al-Qur'an itu kita baca hanya di bulan Ramadan saja ya. Jangan sampai Al-Qur'an itu kita kaji, kita tadaburi hanya di waktu tertentu saja ya. Kalau bisa setiap saat ya. Kalau bisa setiap hari, setiap waktu, itu selalu kita interaksi kita intensifkan ya. Untuk kemudian itu menjadi bahan renungan yang selalu setiap saat kita zikirkan, yaitu Al-Qur'an. Seperti yang di muqaddimah tadi saya sampaikan bahwa sangat ya, redaksi dan lafaz Al-Qur'an ya, ini Al-Qur'an sendiri ini menyebutkan bahwa itu sangat ringan sebetulnya ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yassarna itu dan telah kami mudahkan ya. Al-Qur'an itu untuk diingat, Al-Qur'an itu untuk ditadabburi, Al-Qur'an itu untuk diamalkan ya. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan gitu. Jadi kemudian Imam Asy-Syatibi juga pernah berpesan, wa khairu jalisin la yamullu tirdaduhu bal yazdadu tajammulan. Jadi kalau kita lagi santai, kalau kita lagi duduk-duduk ya, selonjoran, sebaik-baik teman itu adalah Al-Qur'an. Baik kita ulang hafalan kita, baik kita membaca Al-Qur'an, itu menjadi teman terbaik kita ketika kita sedang duduk ya. Nah, yang keempat adalah tokoh-tokoh sejarah ya. Seperti kita ketahui dalam Al-Qur'an, surat-suratnya itu banyak yang mengambil dari nama seseorang ya, misalnya Maryam, kemudian Luqman dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an, apalagi para nabi dan rasul ya. Ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf, ada surat Nuh dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita patut pelajari itu. Kita patut renungkan. Sebetulnya mereka itu kenapa kemudian diabadikan menjadi sebuah surat dalam Al-Qur'an. Maryam alaihassalam misalnya, kenapa kemudian Allah itu jadikan nama surat itu Maryam? Ada rahasia apa di sana? Itu kita patut pelajari. Luqman misalnya, seperti kita ketahui bahwa dalam surat Luqman itu syarat sekali nilai-nilai pendidikan di sana. Bagaimana seorang Luqmanul Hakim itu sebelum ia mengajarkan ilmu, disiplin ilmu, matematika dan lain sebagainya, itu kemudian Luqman menanamkan ilmu tentang ketauhidan kepada anaknya. Dan ternyata bahwa sebelum kita mengajarkan ilmu-ilmu kepada anak cucu kita, maka yang harus kita tanamkan dalam jiwa mereka adalah ilmu tentang ketauhidan ya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah juga tentang diri manusia, jiwa manusia. Jadi manusia itu kan sangat unik ya. Manusia itu sangat kompleks ya. Keunikan dan kompleksitas yang ada di dalam diri manusia itu juga bisa kita jadikan pelajaran, kita renungkan ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walau lam yaku syai'a ya. Jadi manusia itu sebetulnya dalam proses penciptaan awalnya itu adalah berasal dari sesuatu yang hina. Itu kemudian kenapa bisa sampai ada orang-orang seperti Fir'aun misalnya. Ada orang-orang modern yang kemudian sangat-sangat sombong ya. Padahal dulunya ia diciptakan dari sesuatu yang sangat hina ya. Nah, oleh karena itu kita perlu renungkan juga ada apa dalam diri manusia. Di beberapa pendapat mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu ya. Jadi kalau kita ingin mengenal siapa Tuhan kita, kalau kita ingin mengenal siapa Rabb kita, kita harus kenali dulu diri kita ya. Sudah sejauh mana diri kita itu melangkah di dunia ini ya. Apakah lebih banyak kebaikannya atau justru keburukannya? Baru setelah itu kita akan secara otomatis kita akan mengenal siapa yang sudah menciptakan kita. Nah, berikutnya adalah para jamaah sekalian, kalau tadi kan apa-apa yang kita renungkan. Nah, kemudian ada beberapa sarana dalam kita berzikir. Misalnya adalah fenomena alam ya. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya terbagi dua, yaitu ayat qauliyah, yaitu redaksi-redaksi, lafaz-lafaz yang kita ucapkan dalam membaca Al-Qur'an. Yang kedua dikenal dengan ayat kauniyah ya, tentang alam semesta, dan itu sangat banyak sekali ya. Misalnya di juz 30, di juz Amma itu sangat banyak sekali sebetulnya isyarat-isyarat ilmiah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Misalnya ayat yang menjelaskan tentang benda-benda antariksa di atas langit sana, inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib ya. Jadi sebetulnya Al-Qur'an itu sudah berbicara tentang sains sesungguhnya ya. Kemudian juga walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ya. Tentang hewan ya, hewan itu pun sebetulnya ya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sana ya. Nah, ini kemudian dikembangkan oleh para ahli biologi misalnya. Kemudian juga wa innalakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Bagaimana kemudian ya anatomi hewan itu kemudian di sana bisa ada susunya ya, bisa ada air susu yang bisa kita minum ya dari sapi atau dari unta. Tetapi kemudian di sana tidak bercampur dengan kotoran nah gitu. Itu kan kalau kita renungkan, itu kita sampai pada kesimpulan bahwa ini sangat sungguh luar biasa yang menciptakan anatomi hewan ini ya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sarana yang pertama, yaitu kita melihat, menyaksikan fenomena alam. Atau misalnya terjadi musibah, gempa bumi, banjir, itu juga kita harus pikirkan, kita harus renungkan apa yang salah dengan alam kita. Atau apa yang salah dengan diri manusia ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Faktor terbesar yang menjadikan lingkungan kita itu rusak adalah manusia ya. Nah, kemudian di dalam Islam ya, itu kemudian dikembangkan. Kalau begitu saat ini itu sudah darurat ya. Mau tidak mau kita masukkan konservasi lingkungan, kita masukkan program pelestarian alam itu menjadi daruriyat khamsah, kebutuhan 5 pokok dalam syariat Islam saat ini ya.
Kalau yang tadinya hanya 5 ya, hifzun nafas menjaga jiwa, hifzul mal menjaga harta, kemudian hifzul hifzul nasal menjaga keturunan, kemudian hifzul tadinya hanya 5, itu kemudian saat ini ditambahkan menjadi 6, yaitu hifzul bi'ah. Itu menjadi program prioritas dalam tujuan syariat Islam sesungguhnya. Maka kemudian karena alam kita itu sudah sangat kritis ya, banyak kerusakan lingkungan di mana-mana, itu kemudian para ulama itu merumuskan kalau gitu ini menjadi skala prioritas kita dalam hal pelestarian lingkungan ya. Yang sesungguhnya isyarat-isyarat itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, yaitu sarana zikir yang pertama adalah dengan fenomena alam. Yang kedua adalah salat ya. Para jamaah sekalian, jangan sangka salat yang selalu kita lakukan itu tidak mengisyaratkan apa-apa. Banyak sekali pelajaran dan hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari salat. Bahwa salat adalah salah satu sarana kita untuk mengingat Allah. Di dalam ayat Al-Qur'an itu jelas, aqimis sholata lidzikri ya. Jadi kalau kalian para manusia ingin dekat dengan Allah, ingin mengingat Allah, maka salatlah kalian ya. Itu yang kedua, yaitu salat. Nah, yang ketiga lagi-lagi adalah manusia dengan aktivitasnya. Nah, ini bisa kita jadikan sarana kita untuk berzikir. Inna minan nasi mafatiha lidzikrillah idza ru'u dzukira ya. Berapa banyak orang-orang soleh yang itu sebetulnya bisa mengajarkan kepada kita tentang arti kehidupan ya. Di sana ada para nabi dan rasul, kita bisa ambil pelajaran dari mereka. Di sana ada para orang-orang soleh, ya, para sahabat tabi'in, itu bisa kita ambil pelajaran dari mereka. Kita baca biografinya, kita baca pelajari tentang riwayat hidupnya, bagaimana sampai kemudian ia taraf kedekatannya kepada Allah sampai sebegitu dekatnya. Kemudian bagaimana mereka itu adalah husnul khotimah, itu seperti apa, itu bisa kita jadikan sebagai sarana zikir kita. Jadi manusia dan aktivitasnya itu adalah sarana kita dalam mengingat Allah. Nah, kemudian dalam zikir itu juga banyak hal-hal yang mendukungnya. Di antaranya ketika kita berzikir, ketika kita bermunajat, kita hadirkan dalam jiwa kita, dalam hati kita itu roja ya. Jadi enggak apa-apa ya, enggak salah ketika berdoa itu sangat berharap gitu ya. Karena memang itu adalah pendukung kita dalam berzikir. Ayatnya adalah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Justru ketika kita tidak ada dalam diri kita, dalam jiwa kita perasaan berharap yang sangat kepada Allah, maka doa-doa kita, munajat-munajat kita itu justru dipertanyakan ya. Ini doanya serius atau enggak ya. Tetapi kalau kita tambah lagi dalam hati kita itu perasaan berharap yang sangat hanya kepada Allah, insya Allah niscaya Allah akan mengabulkan seluruh munajat kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah muraqabah ya. Apa itu muraqabah? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam yakun yarahu fa innahu yaraka ya. Yaitu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita enggak sanggup, kita tidak mampu untuk melihat Allah, maka yakinlah Allah itu melihat kita. Jadi rumusannya seperti itu. Maka kemudian ketika orang yang sudah muraqabahnya itu tinggi ya, dia tidak di tempat ramai, di tempat sepi, dia itu akan selalu merasa diawasi oleh Allah ya. Maka kemudian pasti ya keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang ada di negeri kita itu akan hilang ya. Kalau semua penduduknya itu muraqabahnya itu sudah tinggi, nanti tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi kejahatan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena para pejabat itu sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ketika bermunajat, ketika berzikir, kita iringi juga dengan cinta dan ridho ya. Jadi kita cinta dulu sama Sang Pencipta kita. Kita ridho dulu dengan seluruh ketetapan dan
qada dan qadar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Maka niscaya kita dalam bermunajat, kita dalam berdoa itu kita akan enteng ya. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dan mengabulkan seluruh permintaan kita. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa khusyuk itu artinya rasa takut ya. Ya ini tidak ada salahnya ya. Ada juga yang mengartikan khusyuk itu adalah takut. Bisa jadi diawali dari rasa takut kita dulu ya, baru kemudian kita sampai pada taraf kecintaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu kita berzikir ya. Ada beberapa pendapat ya. Salah satunya ya setiap waktu kita itu harus berzikir. Ayat Al-Qur'annya banyak yang mengindikasikan ke sana. Misalnya wasabbihuhu bukratan wa asila ya. Bukrah itu pagi, asila itu petang ya. Jadi pagi sore ya kita harus selalu berzikir. Atau ayat yang lain fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bil ashiyyi wal ibkar itu kurang lebih artinya sama yaitu pagi dan sore. Artinya setiap saat. Atau di dalam surat Ali Imran juga alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Di beberapa riwayat ayat ini itu selalu dibaca oleh Nabi SAW setelah bangun tidur ya. Jadi setelah Nabi bangun tidur, kemudian ia duduk di atas tempat tidurnya, kemudian membaca doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu selalu Nabi selalu membaca ayat ini ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Bahkan dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil wa dzikra li ulil albab ya. Itu selalu dibaca. Kenapa? Karena ayat ini sesungguhnya mengartikan atau memiliki makna ini adalah bagian dari ayat-ayat tentang zikir ya. Maka kemudian ini yang waktu yang tepat untuk umat Islam itu berzikir. Nah, kemudian apa ya bacaan-bacaan zikir? Jadi yang disebutkan di sini sebetulnya hanya hanya beberapa saja ya. Di luar ini apakah ada lagi? Ada ya. Jadi silahkan para jamaah sekalian itu menambahkan sendiri ya. Bacaan zikir diantaranya adalah muawwidzatain ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalat al muawwidhatani fa akhadha biha wa taraka siwahuma ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta perlindungan dari godaan jin dan 'ainil insan ya, sihir ya, maka kemudian diturunkanlah surat muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Maka dua surat ini selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena asbabun nuzulnya itu adalah untuk menghindari dari sihir dan godaan atau dari jin, maka kemudian banyak yang mengamalkan ini sampai saat ini ya. Karena para jamaah sekalian, dalam ilmu asbabun nuzul itu ada dua kaidah penting ya. Pertama adalah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Apa artinya? Bahwa ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa sahabat ya, beberapa personil para sahabat ketika itu, pertanyaannya adalah apakah hukumnya itu hanya khusus untuk sahabat itu saja atau berlaku umum untuk umat Islam? Nah, itu kaidah. Nah, kalau kaidah yang pertama, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab, maka hukum itu adalah berlaku umum. Contohnya apa? Contohnya tentang asbabun nuzul, diturunkannya perintah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
ayat ini sesungguhnya diturunkan kepada sahabat Aisyah radhiyallahu anha ketika di atas kendaraannya, di atas tunggangannya ketika itu. Lalu diturunkanlah ayat ini. Pertanyaannya, apakah yang diwajibkan kiblatnya itu pindah hanya kepada Aisyah saja atau kepada umat Islam? Kalau menggunakan kaidah al-ibrah bi umumil lafaz ya, maka hukum ini, hukum berpindahnya kiblat ini adalah wajib untuk seluruh umat Islam, tidak hanya terbatas kepada Aisyah saja. Itu kaidah yang pertama. Tetapi kalau kaidah yang kedua, al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz ya. Yang kedua sebaliknya, bahwa hukum itu ya hanya untuk sahabat itu saja ya. Tidak berlaku umum kepada seluruh umat Islam. Nah, itulah dua kaidah penting. Nah, perihal dengan ayat dan hadis asbabul nuzul tentang muawizatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq ya. Menurut saya itu juga sama dengan kaidah al-ibrah bi umumil lafaz, bahwa ini berlaku umum gitu untuk seluruh umat Islam. Maka kemudian kalau kita ingin selamat dari gangguan jin dan kan itu kita sering dengar ya dari para para ustadz, ya memang ini ada asbabun nuzulnya gitu. Ini ada riwayatnya bahwa kalau kita ingin selamat dari sihir, dari jin, ya kita baca qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu satu, yaitu al-muawwidzat Yang kedua adalah akhir Al-Baqarah ya, dan ini juga saya yakin para jamaah ini sudah hafal ya. Mulai dari lillahi ma fis samawati wal ard sampai akhir itu selalu kita baca ya. Hadisnya, riwayatnya itu man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu ya. Kata Nabi SAW, cukuplah kalian baca akhir dari surat Al-Baqarah, itu sebetulnya cukup ya. Nah, berikutnya juga ada 3 ayat pertama surat Ghafir ya. Hadisnya man qara'a idza asbaha thalatha ayatin min hamim as-sajdah ila qaulihi wa ilaihil masir kana fi hifzillahi hatta yumsi ya. Wa man qara'a hina yumsi kana fi hifzillahi hatta yusbiha. Nah, jadi ketika ada riwayat, ketika ada hadis yang berbunyi berisikan tentang keutamaan suatu surat ya. Jadi ini sering saya sampaikan ya. Jangan cepat-cepat kita katakan hadis itu dhaif ya. Hadis itu tidak ada. Tidak ya. Poinnya sebetulnya ini memotivasi kita ya. Ini memotivasi kita untuk supaya kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka kalau ada misalnya ada 1, 2 atau 3 ayat dalam Al-Qur'an yang mempunyai rahasia-rahasia apa, ya kita hafalkan saja ya. Tidak ada salahnya gitu ya kita menghafal sebagian Al-Qur'an. Yang salah kalau kita enggak hafalin ya, itu salah mungkin ya. Tapi kalau kita hafalin enggak ada salahnya gitu. Maka kemudian 3 ayat 1, 2 dan 3 surat Ghafir ya, itu menjadi zikir yang bisa kita selalu bacakan dalam hari-hari kita. Nah, para jamaah sekalian, nah kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa banyak sekali manfaat zikir ya. 10 itu untuk kehidupan duniawi kita, 10 lagi untuk kehidupan ukhrawi kita ya. Seperti kita ketahui bahwa Imam Al-Ghazali itu sudah tidak hanya dalam tataran teori saja, itu sudah dipraktekkan oleh dirinya ya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Imam Al-Ghazali itu lengkap sekali lah pengalamannya ya. Mulai dari ia tidak memiliki jabatan apa-apa, kemudian sampai ia memiliki jabatan sebagai seorang qadhi. Qadhi itu kalau di Indonesia ya mungkin setara atau selevel Mahkamah Agung, itu sudah pernah dijabat oleh seorang Imam Al-Ghazali. Ia juga pernah menjabat sebagai seorang rektor, pemimpin universitas ketika itu. Tetapi kemudian di akhir hayatnya ia kemudian ingin menganggap bahwa jabatan-jabatan ini enggak ada apa-apanya gitu ya.
Makanya kemudian ia tinggalkan seluruhnya, ia kemudian beruzlah ya untuk hidup secara bersahaja ya. Itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sezaman dengan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Itu sezaman, tetapi enggak ketemu ya. Bedanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu usianya lumayan lama ya, bahkan hampir mendekati 100 tahun ya, 80-an lah. Tetapi Imam Al-Ghazali ini enggak lama usianya. Usia 50 ya sudah wafat, meninggal. Itu bedanya ya. Tapi keduanya adalah tokoh yang sampai saat ini itu masih banyak pengikutnya. Apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sampai pada pada level grassroots ya. Itu banyak sekali ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu sampai pada kesimpulan bahwa zikir ini banyak sekali manfaatnya. Ada manfaat di dunia dan ada manfaat di akhirat. Nah, yang terakhir adalah bahwa ketika seseorang itu sudah suci jiwanya, sudah bersih jiwanya, maka implikasinya apa? Banyak sekali. Kepada masyarakat misalnya, tentu ia akan mencerminkan sikap yang empati, sikap yang toleran. Ia akan sangat menghargai orang lain ya. Kenapa? Ketika seseorang itu hablum minallahnya tinggi, itu pasti hablum minannasnya idealnya ya juga harus baik. Nah, ini ada beberapa opsi ya bagi para jamaah sekalian ya. Ketika jadi buta itu adalah tipe manusia yang hanya mempedulikan atau menyibukkan diri dengan ritual ibadah saja ya. Jadi dia ibadahnya bagus ya, tetapi sosialnya buruk. Itu buta namanya. Nah, kemudian kufur. Sebaliknya, dia itu lebih mementingkan kehidupan duniawi saja. Dia lupa akhirat. Maka dia itu kufur. Nah, itu tidak ideal bagi kita. Kemudian juga ada yang hedonis ya. Jadi tinggi sekali kepentingan terhadap duniawinya ya. Sedangkan kehidupan ukhrawinya dia sangat rendah. Itu juga tidak ideal. Jadi yang tiga ini tidak boleh kita ikutin ya. Kita nggak boleh jadi orang buta, kita nggak jadi kufur, kita nggak boleh jadi orang hedonis. Nah, yang ideal adalah yang muttaqin. Yang semua dimensi itu kita baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga kita baik ya. Dalam kehidupan sosial kita baik kepada orang lain. Ini idealnya. Ya. Maka muttaqin adalah level tertinggi dari level-level manusia yang ada dalam dunia ini. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini kita semuanya merupakan masuk ke dalam golongan orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.